Era. Bu Era sehat juga? Alhamdulillah, amin. Semoga kita sehat selalu ya. Amin. Izinkan saya Bu, karena ada tugas dari CGP kami mengenai pengambilan keputusan untuk nilai-nilai kebajikan. Di sini izin ya Bu Sitian, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk diwawancara. Oke, ini Bu, sebagai PLT yang sudah 1 tahun Bu ya Ibu di sini, kira-kira Ibu dalam mengidentifikasi kasus itu ada kasus dilema etika dan ada rujukan moral, itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya? Ya. Kita kan di SMA Negeri 3 kalau memang sebagai PLT kita memang ya sudah 1 tahun sih. Cuman kalau sebagai membidangi kesiswaan atau sebagai guru memang sudah alhamdulillah lah sudah cukup umur. Nah, tapi seperti kita ketahui semuanya juga Bu Era di sini amati dalam kita berkehidupan di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ini banyak sekali masalah-masalah tadi yang berkaitan dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu banyak sekali. Cuma kita ya sebagai mungkin di sini saya pelaksana tugas atau terutama di kesiswaan sangat bersinggungan setiap harinya dengan masalah-masalah tersebut. Jadi kalau masalah-masalah yang ringan mungkin cepat diselesaikan melalui kalau dengan siswa nih ya Bu Era ya, dengan wali kelas, dengan BK cukup sampai di situ. Mungkin kecuali masalah-masalah yang berat tadi di kesiswaan, terus nanti kepala sekolah. Untuk saya sendiri sebagai PLT tentunya banyak yang harus saya sikapi, terutama kalau dengan hubungannya dengan edik ataupun guru ini berkaitan dengan kedisiplinan mereka. Berarti permasalahan tersebut ada yang permasalahan berat, ada permasalahan ringan, kemudian permasalahan itu dengan siswa, dengan tenaga pendidikan juga ya, Bu ya. Kemudian dari permasalahan tersebut bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya, terutama dalam kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa Bu dalam Ibu pengambilan keputusan ini? Ya, kita harus memang mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan tersebut. Jadi kita memang tidak serta-merta kita istilahnya memberikan sanksi dan lain sebagainya, tidak. Kita mengidentifikasi, kita berproses, kita melakukan istilahnya pendekatan secara dalam artian ya per individu dahulu, baru nanti mengidentifikasi untuk selanjutnya ada tidak mereka di awal setelah kita melakukan istilahnya peringatan, teguran, ada tidak perubahannya. Jadi tidak serta merta kita tidak ada peringatan, tidak ada misalkan pembinaan, tidak. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa sih, kita juga harus tahu permasalahannya dari per individu tersebut sehingga nanti kita berkesan tidak salah. Oke, itu ya Bu Siti ya. Jadi ada identifikasi terlebih dahulu ya terkait permasalahan yang ada. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu ambil? Ya, kita melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Terus kita kalau yang memang butuh memerlukan bukti, kita juga ambil buktinya apa, juga kita ambil kesaksiannya kalau itu berkaitan istilahnya dengan berkaitan dengan siswa ataupun kedisiplinan apa sih, seperti apa sih mereka itu kan ada laporan tentunya, bukan serta-merta kita terus gegabah mengambil keputusan dengan emosional, tidak. Kita harus memang secara individu, secara kekeluargaan. Oke, berarti langkah-langkahnya nanti dengan adanya bukti-bukti ya, seperti itu. Kemudian hal apa sih yang Ibu alami selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu, Bu? Ya, setelah kita melakukan pengambilan terhadap istilahnya yang berkaitan dengan yang bermasalah ya, Bu Era, tidak perlu saya sebutkan, tapi contohnya banyak di sini. Kita panggil, kita melakukan pembinaan,
apa sih, misalkan dari ringan dahulu, diajak kita komunikasi apa permasalahannya, kita kasih solusi kepada mereka. Bisa nggak solusi yang awal tadi dia menyelesaikannya, ada nggak perubahannya, kemudian oh kok ternyata tidak ada perubahannya, kita tingkatkan lagi, kita masih melakukan pemanggilan lagi Bu Era. Jadi yang kedua ini diperingatkan, kemarin kan sudah, kenapa belum ada juga perubahan. Nanti baru setelah itu ada kesepakatan, silahkan membuat kesepakatan, di situ dituliskan sendiri kesepakatannya mau apa sih mereka. Kita masih mengikuti kok, kita masih mengikuti, jadi maunya istilahnya yang bermasalah ini maunya gimana gitu. Kalau itu memang tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di sekolah dan kita masih bisa memberikan kebijakan kepada mereka, ya kita menyetujuinya. Jadi di situ ada enggak nanti perubahan lagi? Ya Bu Siti, berarti langkah-langkahnya kemudian yang hal efektifnya juga sudah jelas ya. Ya. Kemudian apa sih yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu Bu? Sangat sebenarnya sih kita kalau kita sebagai pimpinan di situ secara kemanusiaan tentunya karena kita diciptakan Tuhan, diberi ya rasa kasih dan rasa sayang itu ada. Tentunya kita di satu sisi kita sebetulnya memperlakukan mereka sama seperti kalau itu dialami kita sebetulnya. Tapi di satu sisi kita harus menegakkan sesuai regulasi yang ada. Jadi kita tetap melakukan rembukan sama-sama karena kemarin sudah melalui tahapan-tahapan A sampai Z mungkin, tapi kok masih juga di akhir ini yang kita harus memutuskan. Ya mereka biasanya kalau sudah di akhir mereka akan legowo sesuai karena mereka tidak bisa menjalankan sesuai yang dibuat oleh dia sendiri sebetulnya. Tadi kan sudah bersepakat bahwa oh saya mau gini kita setujui, kita juga itu secara kemanusiaan Bu Era, karena oh ibu masih bisa atau bapak masih bisa silahkan seperti ini, tapi ibu harus berubah ya secara pelan-pelan. Tapi kalau sampai di akhir, karena terutama kalau bapak ibu guru ini berkaitan erat lagi dengan siswa, sangat erat sekali dan tidak mungkin siswa itu ditinggalkan oleh guru. Mungkin ini berkaitan dengan utamanya yang bermasalah ini adalah masalah kehadiran mungkin bapak ibu di kelas. Nah, itu yang sangat karena kelas tidak mungkin ditinggalkan. Jadi terakhir biasanya dari kita sodorkan aturannya seperti ini, maunya seperti apa. Kalau tenaga honorer mungkin akan lebih mudah karena mereka mengambil kesimpulannya mungkin bisa dalam artian ada yang mungkin karena tidak sanggup mengikuti regulasi yang ada di sekolah, mereka ada juga yang memutuskan untuk seperti resign dan lain sebagainya. Kami masih menghimbau kalau memang masih bisa diperbaiki yuk sama-sama, tapi kalau tidak, karena kita itu tanggung jawabnya adalah dengan siswa dan orang tua, tentunya kita juga dipelototin sama orang tua dan kita mengambil kebijakannya pun harus bijak. Tetap kita laporkan Bu Era, kita sudah proseduran secara regulasi. Kalau dari sekolah itu kita laporkan ke Capdim, karena pengambilan jadi wilayah 1 disampaikan untuk melakukan pembinaan secara umum pun dari Capdim sudah melakukan. Tetapi kalau tidak ada, kita memang ada buktinya bahwa kesepakatan tadi secara moralnya kita secara istilahnya dalam artian kasih tadi kita lakukan. Beliaunya tidak bisa mengikuti apa yang istilahnya sekolah regulasi, bukan sebagai para sekolah, ini regulasi dalam artian pemerintahan ya kira. Jadi bukan regulasi pribadi, bukan regulasi sekolah, regulasi sebagai tenaga guru ataupun tenaga pendidikan. Jadi ada tingkatannya dari tingkatan bertahap-tahapnya itu ada nanti sampai mungkin mendapatkan surat peringatan, ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga itu sudah kita sampaikan ke dinas pendidikan. Seperti juga mungkin kalau sekarang P3K pun juga perlu dievaluasi seperti itu. Kalau kita memang tidak memerlukan dan mereka tidak sesuai dengan
yang syarat ketentuannya kan boleh juga sekolah itu istilahnya menidakkan lagi untuk kontrak selanjutnya walaupun itu P3K sama setara dengan ASN, apalagi istilahnya dalam artian yang istilahnya honor dibayar mungkin PPP dan lain sebagainya. Oke, itu Bu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan Bu ya. Jadi semua harus dimusyawarahkan yang jelas dan berpihak kepada kepentingan bersama. Ya, jadi kita tidak menyakiti satu dengan yang lainnya, tidak. Mereka tahu bahwa misalnya pelanggaran atau regulasi-regulasi yang tidak mampu dia jalani pun mereka sudah mengerti, konsekuensinya sudah mengerti. Ada peringatan pertama, ada peringatan kedua, ada peringatan ketiga. Kita juga berupaya tadi ke tingkatan yang selanjutnya, kita membuatkan berita acara, kita laporkan itu sesuai dengan prosedur LARA. Kalau masalah hati, kita tidak, siapapun orangnya itu masalah hati, kita tidak akan tega itu tadi mungkin berkaitan dengan rujukan moral. Tetapi kita kan berhubungan dengan anak-anak, berhubungan dengan orang tua. Kalau kita tidak tindak lanjuti yang mungkin laporan sudah kesekian kalinya itu, nanti imbasnya kan akan banyak sekali. Jadi bukan hanya merugikan istilahnya anak-anak, tapi juga merugikan sekolah, tapi utamanya karena kita berkaitan dengan anak-anak yang kita asuh ini atau kita didik ini. Jadi ya yang sangat dirugikan adalah siswa. Ibu tadi Ibu sudah menjelaskan tantangan, kemudian prosedur-prosedur untuk mengambil keputusan tersebut. Kira-kira Ibu ada nggak waktu khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau kasus rujukan moral seperti ini, Bu? Oh, ada, sangat ada dan harus. Dan kita pembinaan tidak boleh ya kita punya etika. Pembinaan itu kita harus istilahnya dari hati ke hati, dari face to face. Tidak boleh pembinaan itu dalam artian dihantam promo aja secara istilahnya forum umum, itu tidak boleh. Pertama kita memang harus pendekatan moralnya dahulu, pendekatan dari hati ke hati dahulu. Kita juga perlu tahu setiap insan itu punya permasalahan, ada yang bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik, ada yang butuh bantuan istilahnya dari mungkin kalau ini yang lebih tua atau lebih istilahnya mampu menyelesaikan itu. Dari pendekatan dari hati ke hati itu secara moral itu pasti. Jadi kalau sampai ada tindakan istilahnya pemerintah dan lain sebagainya, itu berarti prosesnya itu sudah sebetulnya panjang kali lebar, tidak bisa disebutkan. Tapi kalau dari hati ke hati itu pasti itu, dan butuh waktu juga yang lama, tidak serta-merta seminggu atau 2 minggu, itu tidak. Pasti kita memberi kesempatan yang banyak kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki diri, untuk bisa merubah diri, tentunya yang tidak merugikan anak-anak dan merugikan sekolah. Oke Bu, bagus sekali Bu. Ini Bu, tadi Ibu menyebutkan ada Ibu memerlukan bantuan Bu ya. Nah, kira-kira siapa sih Bu yang selama ini bisa membantu Ibu untuk mempermudah mengambil keputusan ini Bu? Ya. Kalau terakhir kita tentunya kan ada pembinaan, kita diskusikan dulu. Kalau kita kan ada para wakil, jadi para wakil kita juga ajak diskusi permasalahan ini. Jadi seperti apa nanti baiknya, pasti ada masukan dari mereka, dan kadang tidak disangka-sangka masukan dari mereka itu juga sangat bagus, sangat support terhadap permasalahan yang ada. Kemudian tidak lupalah kita selalu membuat berita acara dan kita melaporkan ke yang jenjang lebih tinggi, yaitu pada Capim wilayah 1. Oke, berarti Ibu tetap ini ya biar berkoordinasi dengan para guru, dengan para wakil juga ya. Tidak, kalau para guru sih tidak. Kalau para guru nanti itu kan berkaitan dengan individu, itu tidak semuanya permasalahan kita itu bisa diinformasikan atau disampaikan pada mereka. Jadi memang hanya orang-orang tertentu saja istilahnya yang siapa tahu ada masukan yang lebih bagus lagi atau saran apa yang lebih bagus, tentunya ya untuk tadi yang istilahnya bapak atau ibu yang bermasalah gitu. Tapi kalau yang nanti sekiranya itu memang berkaitan dengan marah para wakil itu sendiri, ya kita diskusi. Biasanya kalau para wakil itu karena sudah ditunjuk sebagai para wakil, mereka akan
tentunya juga punya lebih bijak dibanding guru-guru yang lainnya. Itu Bu ya. Jadi dengan berkoordinasi, kemudian berpihak kepada kepentingan bersama, kemudian musyawarah mufakat Bu ya, yang jelas sesuai dengan regulasi yang ada lah, bukan hanya rujukan moral saja tidak bisa juga, karena kalau sekolah, instansi, PNS ataupun tenaga baik honorer ataupun P3K atau ASN lah katakanlah, semuanya harus ada regulasinya, karena namanya mereka kerja, dan kerja itu mereka digaji tidak cuma ikhlas saja, karena pertanggungjawaban mereka mendapatkan istilahnya dari harus apa yang mereka tupoksinya itu kan harus dikerjakan. Kalau mereka tidak bisa memenuhi tupoksinya, ya dari yang harus mereka lakukan kan itu namanya sudah tidak sesuai lagi. Jadi memang harus ada istilahnya tadi ya, harus ada pembinaan, harus ada pemanggilan, harus ada komunikasi dua arah yang baik dari pimpinan, istilahnya di sini kepala sekolah ataupun dari mereka sendiri. Dan itu tadi Bu Era yang kadang kita tidak tahu sih kenapa mereka seperti itu. Mungkin kita harus tahu bahwa mereka itu juga dalam kehidupannya ada loh permasalahannya yang mungkin tidak tahu harus diselesaikan seperti apa. Kemudian mungkin ketemu dengan kepala sekolah, oh jadi tersolusikan. Oke, Ibu, satu lagi Bu ya. Yes, pembelajaran apa sih Bu yang dapat dipetik ketika bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan dilema etika itu? Yang jelas kita istilahnya sangat bersyukur ya bahwa masalah mereka itu bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada istilahnya melukai atau mencederai satu dengan yang lainnya. Jadi itu yang diambil kita secara kekeluargaan, tetapi tetap dengan regulasi secara kedinasan, tapi tidak menyakiti satu dengan yang lainnya karena dari awal sudah kita komunikasikan dengan baik. Kalau mungkin sampai tingkat tinggi yaitu sudah diketahui tahapannya dari jenjang istilahnya kepala sekolah, cabdin, baru mungkin nanti sampai ke dinas. Kan permasalahan yang berat, kasus-kasusnya mungkin kalau ini kasus kedisiplinan istilahnya mungkin yang ringan, tapi kalau kasus yang lebih berat lagi tapi tidak perlu saya sampaikan di sini itu kan dinas pendidikan provinsi pun kita karena kewenangannya di provinsi kita harus sampaikan apa. Oke, terima kasih Bu, banyak sekali pengalaman Bu ya, kemudian kasus-kasus juga yang telah Ibu sampaikan kepada kami mengenai penyelesaiannya, permasalahannya, kemudian langkah-langkah untuk pengambilan keputusan yang jelas sangat mempengaruhi untuk kepentingan bersama seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu untuk wawancara hari ini. Terima kasih Bu Siti, semoga Ibu Siti sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.